Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai moderator. Nama saya Novita Sari. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan mempresentasikan analisis hasil survei dampak COVID terhadap pelaku usaha mengenai operasional perusahaan. Di kelompok 1 ini terdapat beberapa anggota. Kepada setiap anggotanya dipersilakan untuk mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wika Junia Puspitasari, NPM 1950-2006. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 1950-213. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Fauzia, NPM 1950-227. Perkenalkan, nama saya Nisha Amanda, NPM 1950-232. Perkenalkan, nama saya Rifki Afwa Ramadan, NPM 1950200037. Perkenalkan, nama saya Tiwi Alivia, NPM 1950-239. Terima kasih kepada para anggota kelompok 1 yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, saya akan membacakan pembahasan-pembahasan apa saja yang akan dibahas oleh kelompok 1. Yang pertama, ada pengertian operasional perusahaan. Yang kedua, ada kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, faktor penghambat operasional perusahaan. 4, manajemen operasional. 5, pengertian physical distancing dan PSBB. 6, dampak diberlakukannya PSBB. 7, laporan BPS. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, analisis kelompok dan kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya akan langsung dipresentasikan pembahasan yang pertama, pengertian operasional perusahaan, dan pembahasan yang kedua, mengenai kegiatan operasional perusahaan oleh Saudari Nesya. Saudari Nesya dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama, yaitu pengertian operasional perusahaan, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dijalankan dari seluruh fungsi yang ada pada sebuah perusahaan, agar dapat terlaksananya rencana-rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Mulai dari pengaturan sumber daya manusia atau SDM-nya, kegiatan administrasi, pengolahan bahan baku, proses produksi, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan operasional perusahaan yang dilaksanakan setiap harinya. Kegiatan-kegiatan operasional perusahaan ini masing-masingnya saling mendukung dan melengkapi untuk dapat menghasilkan produk yang akan mendatangkan pemasukan bagi perusahaan itu sendiri. Next. Nah, yang kedua, ada kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional atau aktivitas operasional ini mengacu pada kegiatan bisnis utama yang terkait langsung dengan penyediaan barang atau jasa. Contohnya adalah kegiatan manufaktur, distribusi, pemasaran, penjualan produk, dan layanan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nesya yang sudah memaparkan pembahasan yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, faktor penghambat operasional perusahaan yang akan dipaparkan oleh Saudara Rifki. Saudara Rifki dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator untuk faktor penghambat operasional perusahaan. Yang pertama, tidak komponen dalam hal manajerial. Tidak komponen atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan pengelola
sumber daya manusia, maupun mengintegritaskan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan akan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. The next. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan usaha berhasil. Lokasi tidak strategis justru dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif ataupun bisa menghilang karena diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah dalam dunia usaha akan mengakibatkan usaha yang dilaksanakannya menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal menjadi lebih besar. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan kewirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rifki yang sudah memaparkan pembahasan yang ketiga, faktor penghambat operasional perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan yang keempat mengenai manajemen operasional yang akan dipresentasikan oleh Saudari Tiwi. Saudari Tiwi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Dalam operasional perusahaan terdapat manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan upaya dalam pengelolaan secara maksimal atas penggunaan seluruh faktor produksi yang ada, baik tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor yang lain. Perencanaan sistem produksi meliputi penentuan lokasi pabrik, penentuan tata letak fasilitas pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan persoalan-persoalan standar. Yang kedua, ada pengendalian produksi. Yang dimaksud dengan pengendalian produksi adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang tepat, penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Yang ketiga, ada pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku dilakukan agar bahan baku dapat tersedia pada waktu yang tepat serta jumlah, kualitas, dan harga bahan baku yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, ada pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya produksi adalah pengendalian terhadap proses produksi agar pelaksanaan kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengadakan tindakan perbaikan terhadap kegiatan produksi. Yang kelima, ada pengendalian tenaga kerja. Pengendalian tenaga kerja salah satu unsur yang penting di dalam pengendalian produksi. Berhasil tidaknya suatu proses produksi akan tergantung kepada kemampuan kerjanya dan kesungguhan kerja dari para karyawan perusahaan. Yang keenam, ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah
suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengolahan barang setengah jadi, dan barang jadi sampai standar pengiriman ke konsumen agar produksi yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. Next. Yang ketujuh ada sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi. Fungsionalnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedelapan ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam bentuk terdiri ada 3, yaitu struktur organisasi, struktur organisasi divisional, fungsional, dan struktur organisasi matriks. Yang ke-9, produk atas dasar pesanan. Adalah produk yang tergantung pada proses produksinya terputus-putus tergantung ada tidaknya pesanan yang diterima. Biaya per unit adalah dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Produksi untuk pasar adalah menyediakan semua faktor-faktor produksi, antara lain sumber daya alam, contohnya udara, tanah, air, sinar matahari. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tiwi yang sudah memaparkan penjelasannya tentang manajemen operasional. Selanjutnya ada pembahasan yang kelima dan yang keenam mengenai pengertian physical distancing dan PSBB. Juga ada dampak diberlakukannya PSBB yang akan dipaparkan oleh Saudari Indah. Saudari Indah, dipersilahkan. Baik, di sini ada pengertian physical distancing dan PSBB. Yang pertama, physical distancing. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menggunakan istilah physical distancing atau jaga jarak ini sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh setiap negara yang mengkonfirmasi pandemi COVID-19 di negaranya. Lalu ada PSBB. PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala dalam rangka percepatan penanganan coronavirus (DCSD). Dalam satu lingkup PSBB adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Lalu ada dampak diberlakukannya PSBB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, di sisi lain, PSBB justru memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian. Menurutnya, PSBB berdampak pada kontraksi perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia, PSBB mulai dilakukan sejak awal Maret lalu, sehingga perekonomian langsung terkontraksi. Pada kuartal 2 2020, perekonomian terkontraksi hingga minus 5,32%. Kontraksi yang dalam ini terjadi karena saat PSBB ditetapkan semua aktivitas perekonomian terhenti.
Bahkan terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah yang sudah memaparkan pembahasan yang kelima dan yang keenam. Selanjutnya ada pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai laporan BPS yang akan disampaikan oleh Saudari Rika. Saudari Rika, dipersilahkan. Terima kasih Saudara Novita telah mempersilahkan. Di sini saya akan membacakan hasil laporan BPS, di mana BPS itu sendiri yaitu Badan Pusat Statistik yang mengenai operasional perusahaan di tengah pandemi. Dari laporan BPS tersebut mengenai hasil survei dampak COVID-19, terdapat pelaku usaha menuliskan bahwa pemberlakuan physical distancing dan PSBB di beberapa wilayah akibat pandemi juga berimbas pada operasional perusahaan. Sikap dan kebijakan perusahaan terkait kondisi tersebut adalah diantaranya ada perusahaan yang berhenti beroperasi sebesar 8,76%. Lalu juga ada 5,45% beroperasi dengan penerapan WFH atau work from home untuk sebagian pegawai dan 2,05% beroperasi dengan penerapan WFH untuk seluruh pegawai. Selanjutnya, ada perusahaan yang masih beroperasi tetapi dengan mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja, yaitu sebesar 24,3%. Lalu, ada juga perusahaan yang beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum COVID-19 dengan hasil 0,49%. Dan yang terakhir, BPS melaporkan berdasarkan hasil surveinya, yaitu sebesar 58,95% perusahaan masih beroperasi seperti biasa. Dari sini, BPS menyimpulkan bahwa secara umum, 6 dari setiap 10 perusahaan masih beroperasi seperti biasa. Melanjutkan dari laporan BPS sebelumnya, di dalam laporan hasil survei ini juga, BPS melaporkan bahwa ada 5 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Secara rata-rata ada sebanyak 5 dari setiap 10 perusahaan yang masih beroperasi. Di tengah kondisi pandemi ini, perusahaan berupaya mempertahankan operasional usahanya sebaik mungkin. Sebagian perusahaan masih beroperasi seperti sebelum pandemi. BPS juga menuliskan hasil laporan surveinya bahwa ada sekitar 77 dari setiap 100 perusahaan di sektor pengadaian air dan pengelolaan limbah, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta real estate masih beroperasi seperti biasa. Lalu hanya sekitar 27 dari setiap 100 perusahaan di sektor jasa pendidikan yang masih beroperasi seperti biasa. Sekian laporan dari BPS. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rika yang sudah melaporkan laporan BPS. Selanjutnya ada pembahasan yang ke-8 mengenai analisis kelompok dan kesimpulan yang akan saya bacakan. Analisis kelompoknya, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak bidang dan sektor yang terganggu. Terkhususnya adalah sektor perekonomian. Banyak pelaku-pelaku usaha yang terkena dari pandemi ini. Dan akibat dari adanya pandemi ini adalah diberlakukannya physical distancing dan yang dianjurkan oleh WHO. Dan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Physical distancing dan PSBB ini secara nyata memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha. Dalam hasil analisis BPS sebelumnya, didapatkan bahwa dampak physical distancing dan PSBB ini membuat para pelaku usaha ada yang berhenti beroperasi. Lalu juga ada yang tetap beroperasi tetapi mengurangi kapasitas jam kerja, mesin, dan tenaga kerja. Ada juga pelaku usaha atau perusahaan yang menerapkan WFH atau work from home bagi sebagian dan atau juga seluruh karyawannya. Tetapi tetap ada juga perusahaan yang masih beroperasi seperti biasanya.
Di tengah pandemi ini, pelaku usaha atau perusahaan terus berupaya untuk mempertahankan operasional perusahaannya agar terus berjalan dengan baik. Masih banyak juga pelaku usaha atau perusahaan yang masih menjalankan operasional perusahaannya seperti biasa. Misalnya ada pada hasil analisis BPS sebelumnya yang menyebutkan bahwa ada sekitar 77 dari sekitar 100 perusahaan di sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta real estate yang masih beroperasi seperti biasa. Kesimpulannya, jadi dilihat dari analisis BPS, analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha ini, dapat disimpulkan bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi para pelaku usaha dan atau juga perusahaan di Indonesia. Terlebih lagi ketika physical distancing dan PSBB diberlakukan, membuat banyak perusahaan mengurangi jam operasi atau jam kerja, produksi, dan tenaga kerjanya, yang dimana hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pendapatan atau pemasukan yang akan diterima oleh perusahaan. Efek lain yang ditimbulkan adalah pengangguran karena banyaknya atau adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Oke, mungkin sekian saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf juga apabila ada materi-materi atau pembahasan-pembahasan yang dikira kurang atau salah dalam penyampaiannya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.